Mari saudara-saudara. Ini pudak, bukan sembarang pudak. Ini pudak baru uang. Ini minyak, bukan sembarang minyak, tapi minyak yang manjur sekali. Ayo saudara-saudara, jangan takut. Yang dekat, marilah mendekat. Yang jauh, marilah. Ini udah mulai kan? Oke. Angkringan pas bu, ngobrol apa wae? Oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Dimanapun kalian menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Rasanya grogi nih saya. Ini udah lama nggak ngonten lagi, terus akhirnya sekarang ngonten dan sekarang eh angkringan pas bu kedatangan tamu lagi. Siapakah dia? Arek Surabaya, Cak. Iki arek Surabaya, cah Kenjeran, nah deket sama Madura. Jadi orang-orangnya ya reng-reng Madura kabi. Orang-orang Madura semua. Nanti kita akan ngobrol nih, ngobrol tentang seni, tentang pengalaman dia selama di dunia seni, tentang apapun itu. Pastinya seru ya. Dan dia ini adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus seni yang ada di Yogyakarta dan sekarang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini spesial, ini ada titipan nih, ada apa ya, kerudung. Jadi ini dari Raf Collection teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, ini bisa ya dilihat di sosial medianya di sini di IG ataupun di WA juga ada, bisa dikepoin, harganya murah. Dan biasanya kalau kayak gini nih model apa namanya, Paris, tahu gak sih? Paris premium ya. Nah Paris dan apalagi satunya lupa, pokoknya banyak ya. Dan varian warnanya juga banyak, jadi bisa dicek sendiri nanti di IG-nya di Raf Collection teman-teman. Oke itu ya. Oke kembali lagi pada kesempatan kali ini kita biar nggak lama-lama ya, kita kenalan dulu bersama tamu kita pada kesempatan kali ini. Nanti biar perkenalan sendiri ya. Siapakah dia? Kita sambut, inilah orangnya. Halo. Kenalan dulu dong. Selamat apa ini? Selamat sore. Selamat sore ya. Kenalan dulu dong. Dari nama ya Mas. Nama aku Virus Inas Sabita Salsabila, biasa dipanggil Inas. Inas. Saya asalnya Surabaya. Surabaya. Surabaya berarti udah sering makan rawon dong. Wah, sering banget. Tahu nggak bumbunya apa aja? Gak tahu. Intinya ada keluaknya, udah Keluak. itu aja. Keluak tuh apa keluak? Keluak tuh kayak apa ya? Bentuknya kayak batu gitu sih Mas. Itu Kayak yang batu. buat warnanya hitam itu keluak. Itu tumbuhan, daging apa? Kurang tahu. Tapi jadi yang bikin rawon hitam itu karena keluak itu. Keluak. Terus selain rawon ada juga rujak cingur ya Ines ya. Rujak cingur itu apa sih? Hidungnya sapi. Hidungnya sapi. Namanya cingur. Hidung sapi. Dan kalau di Surabaya itu juga ada, kalau di daerah Jawa Tengah kayak Jogja dan sekitarnya ada ketoprak. Kalau di Surabaya ada namanya tahu tek. Tahu tek. Iya benar. Itu tahu tek mesti enak banget itu. Itu kalau dimakan gimana? Gini ya? Guntingnya pakai tek, gunting tek, gitu tek, ya. gitu. Enak banget itu. Itu petis. Selalu pakai petis. Petis ya. Tapi petisnya beda loh. Oh beda. Beda dong. Kalau kamu cari petis kayak gitu di Jogja mungkin agak beda. Ada cuman beda. Apa bedanya? Kan petis dari udang, Mas. Ada yang dari udang. Itu kan petis yang apa ya, kayak kalau di sini tuh agak manis sih. Oh. Manis. Tapi kalau di Madura tuh beda lagi malah. Kalau di Madura apa? Petis asin. Pernah dengar nggak? Enggak. Serius gak pernah dengar kamu? Dari apa itu? Jadi petis asin itu kalau nggak salah dari sari ikan. Oh. Sari ikan. Dan biasanya, nah kalau di sana itu orang-orang di Madura tuh emang seringnya rujak pakai petis asin.
apapun dirujak pakai itu enak. Misalnya kalau lagi musim apa ya, musim salak ya sama salak, musim apa mangga sama mangga. Tapi biasanya mangga yang masih mentah. Iya. Kalau kamu Kencit misalnya namanya. punya orang Madura, mesti dia sering rujak. Kalau kamu punya ya, kalau Nah. kamu sadar. Aku juga. Jadi kalau misalnya musim musim mangga, Hah? aku mesti carinya mangga yang muda. Kan aneh ke orang, Bu, mau beli mangga, tapi yang muda. Lah ya nggak ada Mas, kok cari yang muda. Soalnya kan kalau di Jogja kan ini jualnya kan yang udah mateng gitu kan. Iya. Tapi enaknya itu kalau masih muda, masih kecut, Krenyes-krenyes. krenyes-krenyes Heeh. dan dagingnya tuh nggak lembek gitu loh Nas. Oke. Itu ya. Wah, jadi kangen Jawa Timur ini. Ya Kalau kapan-kapan bahas kalau liburan makanan. ya kita ini. Ya ini boleh diminum Inas ya. Oh iya, Ini sajian dari angkringan Pasbu. pasbu. Nah, Apa boleh itu diminum pasbu, Mas? dulu. Nah, jadi karena kamu nanya, akan saya jelaskan apa itu Pasbu. Jadi Pasbu itu ya podcast inilah, podcast yang mengadaptasi tentang angkringan. Nah, kenapa kok angkringan? Karena ya tempatnya di Jogja. Jadi Oh iya. podcast angkringan seni dan budaya. Wow. Gitu. Karena ini sebenarnya diprakarsai oleh dosen kita tercinta, Siapa Pak itu? Nur Wah. Iswantoro. Jadi ini kenapa ya kok beliau tuh tiba-tiba punya ide, ayo bikin ini, yuk bikin podcast tentang ini aja, tentang awalnya itu tentang pantomim to. Cuman kan karena mungkin biar bahasanya lebih melebar gitu ya, ini seni budaya. Ya lahirnya ini. Itu ada menu-menunya di belakang itu. Tapi itu nggak bisa dipesan loh Segomem. ya. Oh, Itu nggak ada loh. Tuh, ada sate segomim, usus. sate usus, tahu bacem, bakwan, wedang nasgitel. Pernah denger nggak? Waduh. Apa? Mas Wedang Gitel. nasgitel. Di Oh, Surabaya nggak ada. Wedang nasgitel itu panas, legi, kental. Baru denger kan? iya. Baru denger kan? Nah, jadi panas, manis dan kental. Kental. Itu biasanya kayak apa ya? Kayak es teh, tapi kayak lebih lebih kental gitu loh, Nas. Beda. Aku juga baru tahu pas di sini. Terus edu jahe, segomim. Ya pokoknya banyak lah ya. Iya. Boleh Kalau diminum, dimakan juga ini. wedang di sini tuh semua minuman ternyata, Mas. Heeh. Jadi kalau di sini wedang itu semua minuman. Kalau Kalau di Jawa Timur itu air nggak sih? enggak, wedang kayak wedang jahe gitu. Jadi wedang itu khusus Oh, minuman khusus. apa gitu. Kalau misalnya selain kayak es teh itu nggak disebut wedang. Oh enggak, es teh. Es teh. Iya, bukan wedang. Kalau di sini aku butuh wedang. Waktu pertama kali di sini temen itu bilang butuh wedang. Kukira wedang jahe gitu. Ah, Beli di mana? ah. Lo wedang itu lo wedang. Ternyata butuh air gitu ya. Iya, air minum. Air minum. Tapi emang ini ya, mesti kamu dulu pas pertama ke Jogja juga butuh penyesuaian kan Iya. dari bahasanya. Kayak di Surabaya kalau mari itu Mari itu selesai. selesai kan. Tapi kalau ke Jogja mari itu Sehat. sehat. Ah, beda banget. Aku juga sama kalau dulu pas kuliah itu. Kon wis mari ta? Aku Loh, nggak loro. aku nggak sakit kok. Ya, Sumpah. ya itu lah. Tapi seru ya ketika Iya. punya teman dari luar daerah yang ternyata bahasa Jawanya tuh dialeknya juga beda, mungkin kosakatanya beda kan. Iya. Jadi lebih punya Bisa. pengalaman banyak ya Nas ya. Tahu. Oke, Inas, terima kasih ya Nas ya sudah berkenan datang ke sini. Ini sajiannya cuman ini toh. Semoga kamu suka dimakan ya. Nanti mungkin penonton yang nonton video ini juga penasaran tentang bahasan kita dan kamu arek Surabaya. Arek Surabaya. Logatnya bagus banget loh. Aku senang kalau logatnya Surabaya. Kenapa? Coba pakai logat Surabaya. Waduh. Waduh, Ya apa rek? D-nya beda, D. Oh iya ta. D. Iya ta. Iya ta. Iya ta. Ya opo sih? Ya apa sih? Nah, kalau di sana Gak tuh ero aku. nggak ada di sana tuh piye nggak ada ya. Gak ada. Ya apa? Ya opo, ya opo, ya opo rek. Nah, jadi nggak ada kalau di sana tuh piye tuh nggak ada. Adanya ya opo, lapo ya. Tapi beda kan lapo sama ya opo beda kan? Sama aja. Lapo itu ngapain? Ya apa itu gimana? Bagaimana? Oh, Gimana? tak kira tuh kalau lapo tuh daerah Darjo misalnya kalau Oh itu. enggak. Enggak ya. Enggak. Jadi sama. Tapi maknanya ada bedanya. Ada bedanya. Kalau lapo, oh mau lapo, kamu ngapain? Gitu. Ya apa sih Ki? Ini gimana sih? Gitu. Oh, Gitu. tapi ya kayak gitu nah. Ini juga pengalaman istriku pas tak ajak ke Jawa Timur ya. Di Surabaya.
bingung dia. Apa ya, kayak tukang jual makanan apa gitu. Kan kalau ngomong nadanya ini kan lantang istilahnya. Takut dia dikira marah-marah. Walah. Ini tak Enggak bilang, ini Emang Surabaya. Surabaya ini bukan Jogja ya, orangnya emang kayak gini, tak bilang Iya. kayak gitu. Akhirnya ya udah dia menyesuaikan diri. Gitu ya. Oke. Mungkin kali ini kita akan bahas beberapa hal teman-teman ya bersama Mbak Inas ini tentang kesenian, dan aku juga nanti mau nanya-nanya tentang pengalaman dia selama berkecimpung di dunia kesenian. Seperti apa, tentang apa ya, nanti disimak dulu ya. Namun yang belum subscribe boleh di subscribe dulu biar nanti channel ini terus berkembang ya dan memberikan edukasi kepada kalian dan video-video yang diinginkan oleh kalian juga. Oke, Inas dari Surabaya. Kalau didengar-dengar menurut cerita, bukan menurut cerita, menurut kabar yang saya dengar, orang tuamu ini ya, ibunya orang Sumatera. Sumatera. Sumatera, berarti nggak asli Surabaya dua-duanya. Iya, enggak asli Surabaya. Tapi orang tuamu memilih tinggal di Kameranya Surabaya. mati, Ya, mati sih, sorry. Mas. Habis ya. Enggak, ini emang kayak gini. Oh. Jadi keramat kayak ini. Gak apa-apa. Jadi Boleh. apa, orang tuamu itu sebenarnya yang ibu Sumatera. Iya. Sumateranya mana? Sumateranya Sumatera Utara, Padang Sidempuan. Padang berarti. Oh enggak, emang namanya Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Hmm. Berarti kayak apa? Provinsinya Daerah gitu? Apa? Provinsinya Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Kalau Padang kan Sumsel ya kalau nggak salah. Padang tuh barat gak sih? Oh ya. Barat kayaknya. Enggak, maksudnya di Medan atau mana gitu? Di Padang Kotanya? Sidempuan, Padang kabupaten Sidempuan. itu. Hmm. Baru denger aku Nasri. Iya. Tapi bahasanya Emang kayak gimana? pelosok. Ya bahasa Batak sih. Oh, Batak berarti. Berarti sukunya Batak. Batak. Oh, berarti Horas Batak. enggak sih? Iya, Batak Mandailing. Batak. Oh, Batak Mandailing ya, pernah denger aku Batak Mandailing. Itu nama Padang apa? Padang Sidempuan. Oh, iya 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 iya. Kalau apa? Batak Mandailing emang pernah denger aku. Kayaknya Iya, dulu benar. di Sendra Tasik juga pernah ada sih yang orang situ, tapi udah lupa siapa ya namanya. Soalnya Berarti kan jauh ya. Batak itu banyak tuh, Mas. Batak Karo Iya. kan. Batak Mandailing, Batak Mandailing. Toba. Toba. Ah, Iya iya. Berarti kalau dari Danau Toba jauh ya. jauh, soalnya Jauh. pelosok banget itu, Pak. Apa sih? Padang Pedalaman. Sidempuan, Pedalaman. Tapi ini enggak, orang tamu sering pulang ke sana lagi enggak? Terakhir pulang aja udah SD itu. Kamu SD? kelas 1 ya. Udah lama banget. Berarti ibumu udah bahasanya medok dong sekarang. Masih bahasa Indonesia, Oh, nggak bahasa bisa bahasa Indonesia? Jawa. Belum Iya, bisa? iya. Wah, itu harus diajarin sama kamu. Tapi kalau ada orang di sana di Surabaya ngajak ngomong pakai bahasa Jawa, paham kan ibumu tapi? Hmm, sedikit-sedikit. Sedikit ya. Mungkin agak susah ya bahasa Iya. Jawa itu ya. Ya sama sih kalau kamu ibunya orang mana? Padang Sidempuan ya. Ibuku Jawa Ngapak malah. Oh, Jadi bapakku tuh orang Madura, terus ibuku Jawa Ngapak. Tapi mungkin karena sekarang udah lama di Madura ya udah banyak makan garam kayaknya. Jadi ngomongnya tuh udah Madura. Malah kalau balik ke tempat asalnya, dia tuh udah lupa. Malah dia tuh nggak sengaja ngomong bahasa Madura, Nas. Jadi harusnya ngapak. Malah iya. ngomongnya tuh bahasa Madura. Logat Madura. Ya nggak tahu ya. Mungkin ya karena di sana emang nggak ada yang bisa bahasa Indonesia, jadi mau nggak mau kan harus bahasa daerah. Kalau Surabaya kan emang campuran kan banyak. Jadi bisa apa ya, masih banyak yang diajak ngomong bahasa Indonesia. Banyak cindu. Banyak cindo. Banyak cindo di Tunjungan Plaza. Iya, Surabaya Mall. Pakuwon. Paku. Ya, itu tempatnya cici-cici main di situ. Aduh, wah Inas nih bikin nostalgia ini, jadi ingat Jawa Timur. Oke, Inas, eh kamu kan sekarang mahasiswa akhir ya Iya. di ISI Yogyakarta kan? Iya. Ya, anak ISI bro, dia bro, anak ISI, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan PSP. Dulu itu Sendra Tasik, drama tari musik. Aku mau nanya-nanya dong, awal mula kenapa kok kamu bisa masuk ke ISI, kok bisa ambil ISI? Kan di Surabaya juga banyak, ada UNESA, STKW,
Nah, kenapa kok kamu milih ke Jogja? Sebenarnya itu tidak ada rencana khusus ya Mas. Gak Tidak. ada rencana sama sekali. Heeh. Apalagi saya kan apa ya, cuman alumni SMA yang kelasnya itu IPS. Jadi untuk tertuju ke seni itu nggak ada. Khususnya itu nggak ada kayak misalnya oh setelah lulus SMA aku ke seni gitu, nggak ada pikiran kayak gitu. Terus mungkin karena saya dulunya sanggar dari TK sampai SMP itu, terus pernah mewakili Jawa Timur juga tari Mm-mm. remo. Tari. Iya, Mm. dulu. Ya itu akhirnya saya kepikiran diisi. Dan Diisi. diisi itu saya dikenalkan sama teman. Ini loh kayaknya cocok buat kamu. Oh, jadi Soalnya kamu kayaknya dikenalin. pinter seni gitu. Heeh. Iya. Ya udah akhirnya saya cari-cari lah Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu gimana. Ternyata tidak hanya di Jogja, ada di Banyak ya, Denpasar, Denpasar, Surakarta gitu. Tapi setelah searching ternyata pusatnya emang di Jogja ya Mas. Jogja. Akhirnya tertariknya ke Jogja gitu Iya. ya. Berarti emang awalnya Ines ini ya karena apa nggak ada niatan sebenarnya. Malah ini ya kayak Gak ada disaranin temen rencana, gitu iya. ya. Tapi emang ya ini sih Nas, kayak apa ya? Kadang malah ya kalau diisi itu malah yang emang bener-bener niat banget kadang tuh nggak diterima, nggak tahu kayak udah hukum alam gitu. Pokoknya nggak semua ya, Oh iya. misalnya niat banget pengen masuk isi tapi kadang nggak keterima, malah kadang tuh yang apa ya istilahnya ya, nyoba-nyoba lah, nyoba keberuntungan itu malah Malah keterima. terima. Malah keterima ya, salah satunya juga aku. Kamu dulu jalur apa? SB, SNM. SNM, Iya. dan itu enak kan, Heeh. kamu lebih dimudahkan juga pakai Iya. apa sih, nilai ya, Nilai rapot nilai rapot. semester per semester. Berarti tesennya nggak ada, Ada portofolio buat portofolio. menunjukin Tari. karya apa, tari, Iya. remo, Waktu itu disuruh tari tradisi kalau nggak kreasi ya. Saya kreasi sih sparkling. Ya, sparkling. tari sparkling Surabaya itu kreasi. Tari sparkling gitu Ya. ya. Itu emang dari dosennya disuruh itu apa? Waktu saya daftar itu waktu corona kan Mas. Heeh. Jadi ketentuannya ada di web itu. Udah ada Iya, ketentuannya. ada ketentuan tari apa, berapa menit. Berarti cuman nyetor tari gitu ya. Iya, gitu, tari. Terus kok bisa masuknya ke PSP gitu? Kenapa kok nggak langsung ke jurusan tarinya aja gitu? Waktu di Laman itu Heeh. masih belum pendidikan seni pertunjukan, tapi sendra tasik Sentra Mas Yan. tasik. Iya, Sentra tasik. iya. Jadi saya ya ada pendidikannya itu, itu Iya, iya. yang saya tertarik itu. Tari. Terus sendra tasik, jadi mungkin apa ya ketiga-tiganya itu loh Mas. Dapat gitu Pengen ya. coba juga. Mhm. Jadi nggak hanya tari aja. Saya juga waktu itu kan pernah ikut ludruk juga. Oh, pernah ikut ludruk Iya, ada sanggar ludruk kan di di Surabaya. Surabaya. Itu THR itu. Oh, THR Taman Hiburan Remaja. Bener Udah ya? tutup sekarang. Udah tutup. Aduh. Kenapa ya emang. dibongkar ya? Ya Allah. Aduh, padahal ada stage-nya loh di dalam kan. Iya, heeh. Aduh, Ada. man, aku Ada dulu pendoponya. aduh, kok ditutup. Sering ke situ, Mas? Enggak sering, cuman dulu pernah lomba ketika SMA kan. SMA aku kan pondok. Heeh. Pernah lomba ke sana. Itu kan anak pondok bisa keluar jauh kan. Wah, banget gitu kan. Iya. Di THR, habis Iya, iya. pentas, namanya cah pondok, sarungan ke mall. Heeh. Hitek Mall kan. Iya, high-tech mall. Hitek Mall dan Taman Hiburan Remaja. Itu dulu THR sering banget dibuat lomba. Oh, iya. Lomba. Panggung-panggungnya itu kan Mas. Oh, Ada panggung banyak kan itu, ada panggung Garuda, panggung apa Oh iya? itu? Iya. Aku malah tahunya cuma satu yang di tengah itu. Ada Oh, pokoknya iya. kayak sawung galing gitu lah pokoknya. Gede. Banyak panggungnya di situ. Kenapa kok ditutup ya? Nggak tahu. Kamu dulu juga pernah ke sana berarti? Sering. Lomba Lomba-lomba. Heeh. tari tapi. Waktu SD paduan suara. Lomba Paduan suara. vokal, lomba puisi. Heeh. Terus ya lomba itu waktu kan kalau ludruk itu di belakangnya THR. Itu Benar. latihan di situ. Benar. Kalau untuk pentas ludruknya di Cak Durasim. Cak Durasim. Emang pusatnya kesenian di Iya, sana Cak Surabaya, Durasim. Jawa Berarti Timur. kamu pernah gabung di ludruk
Iya. Ludruk. Bentuknya. Siapa nama seniman yang masih kamu ingat sampai sekarang? Cak Lupus. Cak Lupus. Iya, Pak Sapolo kenal nggak? kenal. Kenal. Heeh. Cak Lupus itu pelatih dulu malah. Oh iya. Iya, yang latih Aduh langsung. ngeri nih, Le. Tapi beliau udah ini ya. Masih ada apa Mas? Udah ini. Itu terakhir kali ikut ini enggak sih, Mas? Yang Yang film apa itu di bioskop itu? apa ya nggak tahu ya aku. Ada Loro Ati. Loro hati. Tembo hati. Bukan, bukan. Ambiar. Apa sih? Bukan. Bandnya itu ada kok. Oh, Yowis Band. Ya wis band. Oh, kayaknya Yowis Band. ada. Masih ada kayaknya. Bener-bener. Wah, itu legend banget loh di Surabaya itu. Pak Lupus. Sama Loro Ati. Mm-mm. Filmnya Bayuska. Bayuska. Itu teman-teman Inas Ludruk itu kayak kakak tingkat, kakak kelas waktu ikut Ludruk. Main ikut di situ juga. Keren. Berarti teman-teman, ternyata Inas ini ya benar sih kalau masuknya ke jurusan yang emang integrated gitu ya Iya. istilahnya ya. Jadi nggak cukup fokus di satu. Ternyata sebenarnya Inas ini malah sudah dramanya ya udah pernah, tarinya udah, dan vokal apalagi. Berarti sekarang kalau misalnya ditanya, Iya. Nas basicmu apa? Aduh, bingung. Tapi emang awal tari. Emang awal Fokus tari. tari. Karena Fokus tari. emang ikut sanggar itu dari TK. Mm-mm. Itu. Kayaknya mati ya? Iya, enggak lanjut. Ya itu Terus? fokus tari. Setelah itu SMP mulailah ikut ludruk. Dari SD itu sudah ikut paduan suara, vokal, SD? puisi gitu. SD udah paduan suara. Ya. Sekitar tahun berapa itu? Ingat enggak? Kelas 6. Kelas 6 SD. Tahun berapa? 2015. 2015. Kalau enggak 14. Itu dari mana kamu kok bisa ikut itu? Maksudnya karena disuruh ibu, karena kemauanmu sendiri atau apa gitu? Karena waktu itu sekolah saya itu masih ada THR ini. Kan Ha-ha. itu kalau ada THR setiap sekolah atau per kecamatan itu selalu ngeluarin kan, Mas. Kayak cabang lomba paduan suara, vokal gitu selalu ngeluarin dulu itu Oh. per sekolah, per kecamatan juga. Nah, itu pihak sekolah itu cari personil, Heeh. dites lah itu per kelas, Berarti vokal grup apa sendiri-sendiri? vokal grup. Vokal grup ya. Menang enggak? Alhamdulillah menang juara 2 Wah, sekota ngeri. Surabaya. Cuma juara 2 tapi Mas. Tapi itu loh Nas, kayak apa ya, perlu disyukuri karena mungkin ya nggak semuanya bisa menguasai tiga-tiganya. Karena kayak misalnya seni drama, tari atau musik, mungkin bakal ada salah satu seni yang mungkin dirasa kurang bisa menguasai. Iya. Kalau misalnya kamu sudah bisa menguasai musik, insya Allah tari sama dramanya gampang. Dibilang menguasai juga enggak sih Mas, cuma Tapi kan bisa-bisa udah aja. bisa, kamu udah membuktikan juara bro. Dulu udah juara, ngeri. Daripada aku dulu pas kuliah oleh dosen tercinta Pak Gandung. Ketika disuruh do re mi fa sol la si do, ketika yang lain yuk coba kamu. Pas giliran aku gimana tahu nggak? Dah Fahri nggak usah. Dah gimana apa? Udah tahu. Pak Gandung udah tahu. Daripada aku donya nanti hancur, dah Fahri nggak usah ya. Aduh nggak tahu, bener itu. Aduh, ini jadi cerita loh dulu. Karena emang nggak, kalau aku emang nggak pernah. Misalnya kayak apalagi di teman kan emang desa ya, boro-boro ini paduan suara. Ada nyanyi apa aja nggak tahu. Bisanya itu cuma nyanyi dangdut. Kan sama aja nyanyi. Tapi dangdutnya itu karena sering dengerin orang-orang nyetel. Justru dangdut itu lebih susah karena banyak cengkoknya Mas. Nah, cengkoknya tapi segitu toh Nas. Ya enggak dong. Sulit loh cengkok itu Mas. Itu sih karena sering dengerin aja. Kan emang iya. dari masa kecilku. Kalau kamu tahu ya di sana itu jadi habis subuh. Itu orang tetangga itu ngeluarin sound yang gede terus dinyalain. Jadi kayak hajatan. Nanti sebelum maghrib nyalain lagi. Itu tiap hari kayak gitu. Jadi kamu tuh sampai apal lagunya.
Jadi kalau aku sekarang Iya. suruh coba nyanyi lagu pop zaman sekarang, mesti aku banyak nggak tahu. Tahu. Ini lagu apa zaman dulu dangdut? Apal lagu. Ini apal, ini apal. Jadi gara-gara kayak gitu sih sebenarnya. Ya, berarti ini ya juga salah satu faktor bisa tuh karena terbiasa juga nggak sih? Iya, Juga terbiasa. biasa. Apa jangan-jangan Dari kamu bukan. juga punya bakat turunan dari orang tua? Waduh, dari orang Ada nggak? tua itu malah nggak ada sama sekali Oh seninya. iya. Tapi maaf kalau boleh tahu orang tuamu di bidang apa? Dulu itu ayah anak IPA, Mm-mm. fisika. Fisika. Ya. Terus sekarang jadi supervisor. Mm-mm. Ibu Sama juga, warna IPA juga. iya anak IPA juga sekarang sekretaris gitu. Berarti kamu dijadikan eksperimen sama anak IPA. Dulu emang ini saya tuh sempat disarankan untuk jurusan ekonomi gitu karena saya kan SMA IPS juga. IPS. Ya, coba kamu ke ekonomi gitu. Tapi saya nggak mau Kenapa nggak mau? karena nggak mau aja. Karena nggak mau aja. Mau beda sama yang lain. Mau beda. Inas berapa bersaudara, Nas? Dua. Dua. Saya anak pertama. Anak pertama. Adik kelas berapa? SMP, Oh SMP. Cewek apa cowok? cewek. Cewek ya. Ini salah satu anak yang membangkang sama orang Iya. tuanya. Yang penting ada dua hal, kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan Dan kemauan. Intinya nekat mencoba Iya, lah ya. kalau mampu sebenarnya mampu kan SNMPTN di ekonomi itu apalagi di UNESA, UNER itu maksudnya bukan gitu. Oh, lagi maaf. Mampu dalam hal nilai mampu, cuman nggak mau aja. pengen beda aja Iya. gitu ya. Ada mampu harus ada mau. Mm-mm. Ya mungkin berarti kan kamu sudah apa ya, sudah pede di bidang ilmu yang sebelumnya. Iya. Jadi harus belajar yang lain. Karena jangan sampai kebalik, Nas. Karena benar-benar kerasa sih kalau misalnya ya orang yang pintar seni itu bukan berarti dia tidak menguasai ilmu yang lain. Karena sebenarnya di ilmu seni itu malah butuh ilmu yang lain. Kamu juga mesti tahu ketika ngukur panggung, mark apa kayak apalah garis, ini kali berapa, terus ketika budgeting, ketika apalah, intinya ada ilmu umum yang pasti digunakan ya kan. Dan itu kerasa banget kalau dulu nggak belajar. Iya. Betul sekali. Jadi jangan ngira kalau anak seni itu tidak pintar ilmu yang lain. Ya kan? Iya, betul. Seni mau Banyak. jadi apa gitu. Oke, terus setelah kamu masuk sini ya kan, masuk ke isi, akhirnya kamu apa istilahnya mendalami ilmu-ilmu yang kamu inginkan, gitu kan. Hanya belajar drama, ya kan, belajar drama di isi, belajar musik juga belajar kan, dan tari juga kan. Akhirnya ngerasa seneng nggak ketika kamu mempelajari itu semua? Sangat senang sekali. Sangat senang sekali ya, karena udah mengikuti passion gitu ya. Kalau mengikuti fashion juga enggak sih mas. Cuman seneng aja, seru gitu. Fashion juga enggak terlalu dalam juga. Berarti ini ya, ini ngalir aja gitu. Iya. Tapi pernah nggak dari orang-orang kan mestinya kayak gini ya, kamu masuk seni mau jadi apa, ya kan? Itu loh, masuk jurusan kayak gini aja dan bisa jadi apa akuntan, bla 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 bla. Kamu masuk seni mau jadi apa? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Kalau saya pribadi, ya itu dari orang tua saya sendiri sih mau jadi apa gitu. Pertanyaan berat itu ya. Terus kamu jawabnya apa? Ya saya waktu itu kan emang pendidikan kan ada ininya, titlenya itu ya jadi guru seni budaya gitu. Bisa, tapi di selain walaupun guru seni budaya kan bukan hanya pendidik aja sih mas, kalau di luarnya juga bisa jadi apa seniman gitu. Jadi tidak hanya satu profesi iya. gitu ya. Apalagi guru seni budaya, praktik dan teorinya kan sejalan. Bagus lah. Tapi emang bener sih kayak gitu tuh. Mungkin ya dengan adanya ilmu pendidikan seni itu apa ya istilahnya, apa ya, mematahkan anggapan orang kalau seni mau jadi apa gitu kan. Tapi emang bener, menurutmu bener Nas, ketika kamu jadi guru seni gitu kan, bukan berarti kamu nggak bisa jadi yang lain. Iya. Malah kamu bisa dapat dua job, Banyak peluang malah. banyak peluang. Bukan berarti jadi guru seni budaya itu nggak bisa jadi seniman ya guys ya, enggak. Malah
di sekolah juga bisa, di luar juga bisa. Tapi sebaliknya ya kadang juga susah ya kalau misalnya nggak punya embel-embel pendidikan gitu kan, masuk ke dunia sekolah juga mungkin ada treatment yang lebih biar bisa jadi guru. Berarti itu salah satu nilai plus ya kan. Jadi kalau ada yang nanya seni mau jadi apa, ya itu dijawab. Jadi apapun bisa ya kan, tergantung dari kita. Oke, aku mau nanya lagi. Ini banyak yang mau tak tanyain soalnya seru nih mumpung tamunya dari Surabaya. Ketika dulu kamu belajar di Surabaya, nah sama di sini, mungkin apa ya? Mungkin kan ini ya situasinya nggak sama. Mungkin dari orang-orangnya. Perlu nggak dulu kamu penyesuaian kesenian di Jawa Timur tuh kayak gini? Ketika di Jogja tuh karakter orang-orangnya kayak gini. Perlu banget Penyesuaian ya. iya, ada banget perbedaan Mas, dari mungkin segi bahasa, terus bahasanya kan beda walaupun sama-sama Jawa, terus budayanya juga dari mungkin spesifiknya dari tarian lah, gerak tari. Nah itu beda banget. Jogja yang lemah lembut gitu kan, saya remo, jadi kebiasaan yang volumenya besar. Pas sampai di Jogja gini. Iya, tuh salah semua tekniknya itu waktu itu, ya Allah. Tapi akhirnya belajar ya Nas. Belajar. Tapi tarian Jogja, tarian apa aja lah yang di Jogja yang udah kamu bisa apa? Golek ayun-ayun aja di itu. Golek ayun-ayun, tapi susah loh itu. Oh iya? Susah sebenarnya golek ayun-ayun itu. Oh iya Mas. Susah ya. Ya awalnya emang susah, cuman didengar-dengar lagi. Habis ya Mas? Belah malah. Sebentar, ini nggak tahu ada apanya. Kamu sambil ngomong aja nggak apa Nas? Sambil ngomong aja. Golek ayun-ayun aja sih. Oh ini tari kerakyatan itu. Apa tari kerakyatan nih? Anggo. Anggo kan dari mana itu ya? Dari Kulon Progo nggak sih? Itu kamu juga belajar? Jawa Tengah atau Jogja ya? Wah ini kayaknya harus ada iklan bentar Nas. Sebentar ya guys ya, harus ada iklan. Maaf ya. Nanti kita kembali lagi. Oke lanjut ya teman-teman ya. Setelah barusan ada iklan. Maklum Nas, setelah lama tidak muncul lagi. Ini video perdana di 2025. Ini sambil dimakan dulu lah. Sumu enggak? Enggak. Sumu ya? Enggak. Tapi lebih sumu Surabaya. Lebih sumu Surabaya. Kalau Anda ke Surabaya, enggak ada angin. Adanya apa? Panas dan asap. Kalau Surabaya ada titik sepi paling cuma 1 jam, kayak misalnya jam 5 tuh sepi jalan. Jam 5 apa? Pagi. Enggak, ramai juga. Masa? Jam 2 lah, jam 3. Sepi itu. Jam 3 pagi. Nanti jam 5 udah ramai lagi. Udah ramai, tapi enggak serame yang jam 6, jam 7. Paling ramai jam 7 itu, macet. Wah, Berangkat sekolah. Kalau telat, makanya jangan telat. Dulu kamu SMA-nya di mana, Nas? SMA Negeri 3. Surabaya. Daerah mana tuh itu? Kenjeran ya? Apa sih itu, kayak komplek TNI AL. TNI AL. Tahu nggak Mas? Enggak. Intinya Ini, daerah Kenjeran. Kenjeran Bang. Kalau di sana tuh aku cuman pernah lewat tok, nggak pernah masuk ke dalam. Karena kalau dilihat dari luar tuh kok kayak wihara ya. Wihara? Oh enggak sih. Depannya kelenteng, kan. iya. Kayak kelenteng kan. Kayak gitu kan. Aku tuh nggak pernah jalan-jalan. Karena kuliah di Jogja aja dulu akhirnya aku main-main. Selama di rumah tuh aku anak rumahan loh. Sampai sama ibuku tuh, "Mbok kamu tuh main sana, jangan di rumah terus," sampai digituin kok. Nyaman di rumah. Ya karena kayak sekarang kan udah di Jogja gitu kan. Ya udah jalan-jalannya di Jogja. Malah lebih tahu Jogja daripada Madura aku. Bener ya, sepertilah hidup. Di Jogja baru kuliah apa udah pernah, sebelum kuliah udah pernah ke Jogja? Enggak pernah, baru kuliah. Study tour apa itu enggak pernah. Kamu pernah dulu? Enggak pernah.
Tapi mestinya jalan-jalan dong. Iya, sama keluarga aja. Kamu SMA enak. Aku dulu SMA-nya di pondok, cowok semua dan nggak pernah keluar. Ya kan? Kamu nggak nanya kenapa kok aku bisa sampai keisi tanah pondok. Iya, kenapa Mas? Kenapa tuh? Itu. Jadi dulu tuh, kalau kamu tadi karena apa? Karena diajak temen, Saranin. disaranin temen gitu kan. Kalau aku ya ada niatan dulu karena emang aku dulu senangnya di teater. Dan teater di pondokku tuh teater apa namanya? Teater tubuh. Jadi dulu pas masih mondok kan aku kurus banget ya. Kurus banget gak mau makan aku tenan. Jadi kalau latihan itu emang latihannya tubuh terus, latihan teater absurd. Yang pentasnya cuman gini-gini tok. Oh, Oh kayak gitu cuman gerak kayak gini 1 jam ini. Beneran. Dan itu sering lomba ke Jawa Timur di Teater Ki, tau nggak? Teater Ki di Semansa 1 Gresik. Terus teater apa gitu di Kalijaring Jombang pokoknya sering keluar. Dan yang dipentasnya itu memang yang berbau-bau tubuh kayak gitu. Jadi kan udah apa yang namanya dulu ya udah ngerasa jago lah di tubuh. Wah aku keren nih di tubuh. Akhirnya ada salah satu seniorku yang dia itu masuk diisi di pondokku, masuk isi tembus 1 orang gitu kan. Nah setelah dia jadi mahasiswa akhirnya balik ke sana ya kayak biasalah kayak ngisi adik-adiknya gitu kan. Ceritalah dia, ayo kalian masuk isi, ada jurusan teater, ada ini dikenalin lah sama nama-nama apa tokoh-tokoh teater kayak Bang Tony Brur, banyak lah pokoknya. Intinya karena di situ aku masih bocah ya, wah keren kayaknya ke Jogja ini, aku pengen lah. Akhirnya dari situ aku ya ini ngumpulin niat, bener-bener ngumpulin niat pelan-pelan meskipun aku tuh nggak tahu harus ngapain, apa yang perlu disiapin nggak tahu. Gaptek aku dulu, nah serius bener-bener gaptek. terus Akhirnya ya udah kan kalau dulu tuh kan habis selesai sekolah kan ada masa ngabdi ya. Kalau di pondok tuh ada ngabdi. Jadi kamu tadi SD tahun berapa? Kelas 6? kelas 6 2015. 2015. Aku baru lulus SMA itu. Tua ya aku berarti. Bilang saya Mas. Jadi 2015 tuh lulus. Heeh. Tapi nggak langsung selesai. Tapi ngabdi jadi guru dulu 1 tahun. Oh. Tapi diterjunin ke daerah-daerah di Indonesia. Jadi aku selama waktu 1 tahun itu bukan nganggur ya, ya maksudnya gapir kali ya. Akhirnya aku selama itu aku ini cari ini kayak apa yang perlu disiapkan. Akhirnya setelah 1 tahun aku tahu oh perlu ini. Selesai penarikan aku langsung bilang ke orang tua, Bu, aku pengen ke Jogja, pengen kuliah di kampus ini. Aku waktu itu bawa brosur banyak, UGM, UNY, banyak kan ada ini kan kayak kampus expo itu loh, Iya. bawa banyak. Terus aku bilang kamu mau kemana nak? Aku mau ke isi ke sini. Kan ada tanggaku orang Jogja ya. Terus dia bilang kalau ini Pak, bilang ke orang tua aku, kalau ini Pak UGM tuh bagus tapi mahal. Ini kayak gini. Lah kalau isi ini Pak, ini kandangnya seniman. Bilang kayak gitu. Ini kandangnya seniman. Wah ini susah masuk isi itu. Oh, iya. Oh bener serius. Abis itu bapakku bilang, Cong itu kan le gitu kan. Cong, kamu ngapain mau masuk isi? Bisa apa kamu nak? Tapi kan orang tua nggak tahu kalau aku belajar teater di pondok. Bahkan apa ya aku ikut lomba pun mereka jarang tahu. Karena kan nggak megang HP, nggak bisa ngabarin, udah lomba. Akhirnya dengan satu restu ibu tok waktu itu, bapak tuh namanya orang sana ya, kayak kuliah mau jadi apa, ngapain kuliah jauh-jauh, kenapa nggak di deket sini aja. Lah kalau di sana nggak ada jurusan seninya, ngapain aku masuk? Akhirnya wes aku beranikan diri masuk. Itu aku cuman 1 kali daftar, gelombang terakhir dan jalur mandiri. Emang dulu daftarnya apa sama Mas? Beda. Kalau dulu itu kan belum ada SB sama SN, Iya. belum ada. Jadi ada jalur apa gitu pokoknya. Mandiri terus kayak putra teladan. Jadi kayak misalnya kamu dari Surabaya, kamu putra teladan di bidang drama di Surabaya. Berarti dari Pemprov dari pemerintah Surabaya, kamu di ini disarankan buat masuk ke sini. Oh, undangan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak putra terbaik daerah. Iya. Nah, dan yang paling ditakutin itu emang mandiri. Karena tes masuknya tuh kayak Indonesian Idol gitu lah, di tes satu-satu beneran. Dan ya itu dosen-dosenmu juga dulu yang ngetes Iya. aku.
Jadi ke Pak Nur, ke almarhum Babi Untung, terus ke Pak Gandung. Bayangin aku nggak bisa nari sama sekali nih Nas. Bener-bener nggak bisa nari, narinya aku dance aku dulu. Oh ya. Bener-bener dance kayak gerak-gerak robotik kita asal-asalan. Terus teater ya modal teater tubuh, belum pernah realis sama sekali. Musik cuman tahu tata gentak dung gitu tok. Nggak tahu akhirnya berani masuk isi. Dan waktu itu aku inget banget aku tesanku tuh telat. Jadi tesannya jam setengah 8, aku datang jam setengah 10. Tapi untungnya masih bisa. Jadi ya bener-bener tes biasa. Itu ada nomor urut nggak? Gak tahu aku dulu udah lupa. Pokoknya siapa yang datang ngetes. Oh. Dan kalau di kayak di apa ya persyaratannya, kalau yang tes tari menyiapkan musik sendiri, menyiapkan pokoknya menyiapkan gerakan. Nah, aku nyiapin dance lah, ngedit musik sendiri gitu loh. Berarti ketiganya Mas tes. Tes Di tiga-tiganya. tes tiga-tiganya. Oh. Jadi ruangannya itu sendiri-sendiri. Oh ya. Jadi misalnya pertama tes tari nih kan, aku udah latihan, udah bawa musik, masuk ke ruangan tari nih kan, sama Pak Gandung. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Saya dari Madura Pak. Gerakannya apa kalau di sana? Apa ya Pak? Rancak. Apa rancak itu? Ya rancak itu Pak, gerakan rancak. Aku udah nyiapin kan nari, ditagihan disuruh satu-satu. Itu kan 4 orang ya. Habis itu, oke, sekarang Bapak punya musik tari Jawa, saya setel. Nanti kamu dari mana? Medan. Kamu Kalimantan, kamu Madura, kamu Padang. Nanti coba kalian pakai gerakan khas daerah masing-masing, berempat langsung nari. Gimana caranya biar serasi? Bayangin nggak? Ibarat kayak gini, gole ayun-ayun disuruh selaraskan sama Remo, piye? Yang gerakan Remo cepet terus yang satunya yang gini. Iya. Gimana cara serasi nih? Nah, itu tantangannya. Susah ya. Dan aku dengan pedenya nari biasa. Benar. Tapi habis itu udah kan hanya ke ruang musik sama almarhum ya disuruh apa ya? Kendang waktu itu. Tapi untungnya enggak disuruh main. Bisa enggak kendang? Bisa, Pak. Kamu SMA mana? Saya enggak SMA, Pak. Lah terus Pondok. MA gitu. Apa MA? Madrasah Aliyah. Loh, kamu santri, Cong. Iya, Pak, saya santri pondok. Kok masuk sini kamu? Sama Babe. Masuk UIN sana. Oh, coba disuruh masuk. Dibilang nyasar aku Nas. Bener. Kamu tuh nyasar masuk sini. Kenapa masuk sini? Ngikutin logat tuh loh. Kenapa kok kamu masuk sini? Gak apa-apa Pak. Saya pengen belajar. Situ udah. Bisa ke Pak Nur. Ke Pak Gak Nur. main tapi Mas musiknya. Enggak, untung enggak. Terus kendangnya diapain tadi? Ya enggak, cuman diajak cerita sama Oh. Babe. Jadi cerita panjang lebar. Yang pas ke Pak Nur ini. Iya. Pas ke Pak Nur, kamu dari mana? Dari Madura, Pak. Santri kamu? Iya, Pak. Bisa sholawat? Bisa, Pak. Wah, sholawat. Sholawat, padahal tesnya itu monolog. Sholawat. Udah sholawat kan? Bisa ngaji? Insya Allah bisa, Pak. Ngaji. Suruh ngaji aku, duduk. Bisa nggak pondok nih ada organisasi silat, apalagi orang Madura pinter carok katanya. Makanya bela diri gitu kan. Bisa silat? Bisa Pak, bisa Pak. Coba silat. Jadi silat aku Nas. Gerakan silat. Coba nggak nyambung banget tuh tesanku tuh. Terus silat. Habis silat. Oke, sekarang coba kamu monolog pakai bahasa Madura, gerakannya silat, terus selipin selawat. Ya. Astagfirullahaladzim, udah mati. Piye? Tapi karena waktu itu aku apa ya, emang kemauanku emang lebih besar paling ya. Gimana caranya masuk isi? Harus gitu ya. Tak lakuin semua. Habis itu udah selesai aku keluar. Aku nanya sama temanku di luar. Mbak, emang tes kamu tadi disuruh ngapain, Mbak? Di Pak Nur ini. Ya disuruh drama, Mas, baca puisi. Loh, kok aku disuruh silat ya, Mbak? di anu kamu itu dibohongin. Diketawain malah. Pokoknya dari itu awal mulanya, dan ya alhamdulillah mungkin udah rezekinya ya sampai sekarang. Intinya ya pengalaman mesti ada gitu kan. Ya, itulah pengalamanku ya, mungkin ya paling mengesankan lah selama di Jogja, selama masuk kampus. Nah kalau kamu ada nggak pengalaman yang apa ya, entah paling mengesankan, paling bikin kamu sedih selama prosesnya, atau bikin apalah, ada nggak? Mesti ada dong.
Mungkin Selama apa ini? boleh Sebelum selama di kuliah? Surabaya boleh, selama di sini boleh. Kan mesti ada salah satu proses yang bikin kamu apa ya? Pengalaman Hijrah istilahnya jadi sadar itu. pengalaman Ada apa gak? ya, Mas? Mungkin di kuliah ini sih, Mm. praktek dan teori waktu semester 7 barusan aja. Ah, Itu PTA Heeh. dan apa ini namanya SPP ya. Dulu SPP. penciptaan Ah, mungkin ya. penciptaan ya. Sekarang SPP. Itu beriringan jadi susah, Mas. Oh. Otak ini kayak dibagi menjadi dua gitu. Mikir garapan SPP belum selesai, mikir garapan proposal tugas akhir Belum belum selesai selesai juga. gitu. Kan kalau latihan gitu malam-malam ya Mas selesainya gitu. Apalagi kelompok kan menyesuaikan jadwal teman. Apalagi kan dibantu sama adik tingkat mungkin kan. Mm. Ya dibantu sama adik tingkat itu menyesuaikan jadwal yang bantu kita juga gitu. Iya sih. Iya, jadi apa ya? Pendidikan seni pertunjukan ini memang Aku paham maksudmu. Iya. Aku paham maksudmu. Seperti itu. Kadang emang pernah ya kayak mungkin satu semester itu ada ujian praktek yang misalnya drama, terus tari ada, Iya. musiknya ada. Akhirnya kayak kita tuh ini ngatur waktunya gimana gitu kan. Bahkan sampai hari libur pun kadang latihan ya. Iya. Masih sekarang kayak gitu. Kalau semester ini enggak. Kalau yang kemarin-kemarin berarti Iya. sempat gitu ya. Jadi anak isi itu nggak kenal kata liburan. Iya. Apalagi kalau jurusan lain gitu kan kita mungkin membantu Bantu. gitu. Kayak di teater mungkin kan butuh orang untuk bantu TA-nya, Ha-ha. tugas akhirnya. Ya itu. Pernah waktu itu saya semester 2 kalau nggak salah. 2 Semester kalau dua? nggak 3. Itu bantu TA teater 2 kali kan. Waktu itu selesainya Kenapa? jam 3 subuh, jam 4 subuh gitu. Latihannya. Iya, terus setengah 8 kuliah. Mandi nggak itu? Mandi dong. Tapi kalau udah telat kayaknya cuci muka aja deh. Kasihan nanti kalau telat. Aduh, berarti itu ini ya jadi cerita ya Nas, sampai kapanpun. Ya saking apa ya, saking takutnya sama matkulnya paling ya. Iya. Sampai jam jam setengah 8 harus Setengah berangkat 8. padahal latihannya selesai jam 3 pagi. Ya, apalagi kalau Pak Gandung itu kan nggak bisa toleransi. Nggak bisa toleransi. Kalau nggak disiplin ya udah gitu. Udah keluar Harus kamu. disiplin. Nah, itulah seni harus disiplin. Bener. Aduh ngakak aku jadi ingat masa lalu. Emang bener sih. Aduh ya ya sama Nas, dulu aku juga udah bolak-balik mandi di kampus, jadiin di ruang kampus. HMJ tempat tidur kedua, sampai bawa TV sama kasur aku dulu. Bener loh. Tapi untungnya kos deket kampus sih, Iya, ya bisa jalan. Enggak sampai tidur di kampus. Mandi di kampus. Aduh tapi itu bener mungkin karena aku cowok juga ya. Heeh. Jadi ya aduh di kos bosan aku. Terus di kampus saya sampai malam sampai pagi. Pernah malah sampai kayak gini. Pas apa ya ngerjain laporan UAS kan biasanya ada pendadaran itu kan. Iya. Apa namanya lupa aku dulu. Laporan buat pendadaran itu anggaplah 2 hari lagi disetorin gitu kan. Jadi aku start jam 2 siang selesai kuliah di depan ruang HMJ itu. Ngerjain aku itu sama teman-teman. Selesainya Semester akhir, Mas. enggak semester 6 malah semester 5 apa ya. Oh. Jam 2 siang ngerjain Nas. Aku pulang selesai bener-bener pindah dari tempat itu. Maksudnya rampung gitu ya. Jam 2 siang besoknya lagi. Jadi kayak misalnya ya aku ngetik, capek, beli makan, habis selesai makan ngajain lagi. Nanti kalau misalnya mau mandi, kalau mau mandi lo ya, kalau enggak. Mandi bentar, duduk lagi ngerjain. Nah, kayak gitu. Jadi posisinya tetap kayak gini. Malam jam 2 malam gitu. Ya tidur bentar, bangun, ngerjain lagi. Ada teman-teman sampai selesai bener-bener nutup laptop itu besoknya jam 2 siang besok. Jam 2 ketemu jam 2. 24 jam. Itu beneran serius. Keren. Demi apa? Demi selesai. Soalnya kan kamu tahu sendiri lah kalau misalnya laporannya nggak selesai kan ya mungkin dari dosennya kan gimana gitu kan. Ya itulah mungkin dari situ akhirnya sekarang aku tobat dan tidak pernah begadang sama sekali. Sudah tobat tidak mau begadang. Sudah selesai. Sudah selesai masanya kayak gitu pokoknya lah ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan itu tadi dari sudah ternyata sudah 50 menit ini.
Oh. Ininya sampai kayak gini ini tak timer. Oh. Oke, itu ya Inas ya. Terima kasih Inas sudah ngobrol-ngobrol seputar seni. Dan apa ya, semoga tugasmu cepat selesai ya. Amin. Semoga cepat selesai ya. Bismillah ya. Semoga dilancarkan. Amin. Ya pokoknya apapun harapan Inas bisa segera tercapai lah ya di tahun ini. Semoga menjadi tahun kasih. yang berkah juga. Tahun yang baik. Oke, terima kasih ya Inas sudah datang ke sini. Mohon maaf suguhannya cuma ini saja. Ya. Ya. Oh iya, ini sebelum ditutup, Inas kan ini ya, maksudnya bisa drama, bisa tari, bisa musik. Gak bisa. Aku mau ini dong, mau minta satu persembahan sebelum selesai nih, entah mau nyanyi boleh, atau mau monolog boleh, baca puisi boleh, terserah. Apa aja? Ada nggak? Apa monolog, Mas? Atau baca puisi mungkin? Kalau baca. Boleh? Boleh. Guys. Ya, tunggu sebentar ya. Ina sedang menyiapkan. Biar semua orang tahu dong. Kalau enggak monolog aja deh, Mas. Boleh? Manut? Monolog Bebas lah. tukang obat. Tahu enggak, Mas? Gak tahu. Tukang obat. Enggak tahu aku. Lihat ke sini boleh dong. Bentar. Lupa kah? Oke, teman-teman, kita akan menonton ya, menyaksikan. Ini ada sedikit monolog ya, monolog dari Mbak Inas. Silakan Mbak Inas. Mulai hitungin, Mas. 3 2 3, 2, 1. Mari saudara-saudara. Ini budak, bukan sembarang budak. Ini budak harum wangi. Ini minyak, bukan sembarang minyak, tapi minyak yang manjur sekali. Ayo saudara-saudara, jangan takut. Yang dekat, marilah mendekat. Yang jauh, marilah merapat. Udah sih, cukup itu aja sih, Mas. Keren. Menambah semangat banget itu. Ya itu masih cuplikannya ya. Iya. Kalau misalnya mau nonton lengkapnya ada nggak di Ada video? di YouTube. Di YouTube ya. Apa Di nama YouTube. YouTube-nya? Pendidikan Seni Pertunjukan. Pendidikan Seni Pertunjukan. Apa judulnya? Itu KKM teater gitu. KKM Teater. Iya. Oke, nanti siapapun yang menonton video ini jangan lupa menonton ya nanti ya. Biar tahu dong karyanya Mbak Inas juga monolognya. Bukan karya itu, bukan karya saya. Kamu yang bawain? Iya, cuman Kamu yang menyajikan aja. Oke, ya sudah nggak terasa kita udah hampir 1 jam ternyata ngobrol ini. Terima kasih ya Mbak Inas ya sudah mau hadir di sini. Terima kasih sekali. Semoga nanti apa yang kita obrolkan di sini menjadi menjadi motivasi buat teman-teman juga yang nonton video ini ya. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang mau jadi bintang tamu di sini boleh nanti bisa di DM atau di chat nanti sosial medianya di sini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe ya. Nanti biar angkringan pasku terus berkembang. Oke, terima kasih. Di episode kali ini sungguh sangat inspiratif sekali. Hari ini ada tamu dari Surabaya ini dan sudah ngobrol asik ya tentang seni dan tentang pengalaman dia selama berada di Jogja juga. Oke teman-teman, terima kasih waktunya sudah menonton video ini. Saya Fahri dan Anda siapa? Inas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.